Teman neraca batin, ada satu kalimat yang kelihatannya bijak, tapi diam-diam bisa bikin dompet kamu bocor besar di tahun 2026. Kalimat itu hemat pangkal kaya, terdengar aman, tapi kalau kamu ikuti mentah-mentah, kamu bisa berakhir miskin versi baru, miskin yang kelihatannya rapi, saldo ada, tapi daya beli turun pelan-pelan, dan tiap bulan serasa dikejar tagihan. Aku mau kamu dengerin ini pelan-pelan, bukan untuk menakut-nakuti, tapi supaya kamu punya peta yang benar, karena di 2026, biaya hidup naik, pajak naik, dan aturan finansial makin ketat. Jadi nasihat yang dulu terasa benar, sekarang bisa jadi menjerumuskan. Kalau kamu nonton sampai habis, aku akan bongkar 5 nasihat keuangan yang paling sering bikin orang jatuh pelan-pelan, dan yang kelima itu paling sering dilanggar, paling sering dianggap remeh, dan paling sering bikin orang masuk jebakan yang berujung masalah serius. Sebelum kita mulai, tarik napas dulu teman neraca batin. Kamu tidak harus sempurna, kamu cuma perlu lebih sadar satu langkah dari kemarin. Itu saja sudah maju. Sekarang bayangkan kamu sudah merasa rajin, kamu menahan diri, kamu simpan uang tunai, kamu takut utang, kamu menabung tiap bulan, kamu coba investasi yang katanya cepat kaya. Dan kamu ikut rekomendasi yang lagi viral, kelihatannya seperti paket lengkap disiplin. Tapi justru 5 hal ini yang sering bikin orang tersandung karena salah konteks. Kenapa konteksnya berubah? Karena kondisi ekonomi berubah. Pajak pertambahan nilai naik jadi 12 bagian dari 100. Harga kebutuhan ikut menyesuaikan. Sementara pertumbuhan ekonomi sering disebut sekitar 5,1 bagian dari 100, angka itu terlihat baik di berita, tapi yang kamu rasakan di kas rumah tangga sering beda, karena biaya hidup tidak selalu berjalan pelan. Ada juga sisi psikologinya. Banyak orang terlihat baik-baik saja di luar, tapi di dalam kepalanya penuh kekhawatiran soal uang. Ada survei literasi yang sering dibahas, yang menyebut angka kecemasan bisa sampai 78 bagian dari 100 responden, artinya mayoritas orang sedang berjuang. Jadi kamu tidak sendirian. Di 2026, kita masuk era yang aku sebut makan tabungan, bukan karena orang mendadak boros, tapi karena pendapatan tidak lagi mengejar kenaikan biaya hidup. Akhirnya tabungan yang harusnya masa depan, pelan-pelan jadi penyangga hari ini. Karena itu, tahun ini bukan soal menang cepat, tapi soal bertahan dan memperkuat pondasi. Aku sebut ini perisai keamanan. Kamu bangun sistem yang membuat kamu tetap berdiri walau hidup mengguncang. Aku kenalan dulu. Aku bukan datang untuk pamer. Aku fokus pada literasi. Aku meriset ini karena aku lihat terlalu banyak orang rajin tapi tetap terjebak. Bukan karena mereka kurang pintar, tapi karena mereka ikut nasihat yang populer, bukan yang relevan. Oke, kita masuk ke nasihat sesat pertama. Cash adalah raja. Banyak orang mengartikannya sebagai simpan uang tunai sebanyak mungkin, taruh di rumah, taruh di rekening, pokoknya jangan kemana-mana, kedengarannya aman. Tapi di 2026, aman versi itu bisa mahal, karena saat inflasi dan pajak naik, uang tunai yang menganggur itu pelan-pelan terkikis nilainya. Kamu tidak lihat prosesnya, tapi kamu rasakan dampaknya saat belanja makin sedikit dapat barang. Biar gampang, bayangkan uang kamu seperti es batu. Kalau didiamkan di meja, ia mengecil sendiri. Kamu tidak perlu melakukan apapun untuk kehilangan ukurannya. Itu yang terjadi pada uang tunai yang menganggur terlalu lama. Jadi faktanya, yang jadi raja bukan uang tunai yang diam. Yang jadi raja adalah arus kas, uang yang tetap mudah diakses, tapi tidak dibiarkan menganggur, uang yang diparkir di tempat yang lebih produktif dan tetap relatif aman. Solusi praktisnya, buat 3 lapis. Lapis pertama uang harian di rekening transaksi. Lapis kedua dana aman yang mudah cair. Lapis ketiga dana tujuan jangka panjang. Dengan cara ini kamu tidak ekstrem, tidak semua jadi tunai, dan tidak semua kamu lempar ke risiko tinggi.
Dan biasakan satu kebiasaan kecil. Setiap rupiah harus punya tugas. Uang tanpa tugas biasanya hilang tanpa sadar. Tugas itu bisa makan, tagihan, dana darurat, perlindungan, dan investasi bertahap. Sekarang kita masuk nasihat sesat kedua. Semua utang itu buruk, nasihat ini muncul karena banyak orang trauma, dan traumanya valid, tapi utang itu alat bisa menyelamatkan atau melukai, tergantung dipakai untuk apa. Di 2026, likuiditas bisa terasa ketat, peluang usaha dan peluang kerja kadang butuh modal cepat. Kalau kamu anti utang secara buta, kamu bisa kehilangan leverage, padahal orang lain bergerak dengan strategi. Faktanya, kita harus bedakan utang konsumtif dan utang produktif. Utang konsumtif itu untuk gaya hidup, belanja impulsif, dan bayar nanti tanpa hitung napas, sementara utang produktif itu punya rencana balik modal, punya proyeksi arus kas, dan punya batas risiko yang jelas. Kalau kamu pernah merasa cicilan kecil itu ringan, lalu tiba-tiba total cicilan menumpuk, itu biasanya tanda utang konsumtif, rasanya halus di awal, tapi berat di belakang. Solusi praktisnya, sebelum ambil utang, jawab 3 pertanyaan. Apakah utang ini membuat penghasilan naik atau hanya membuat gengsi naik? Apakah cicilannya masuk akal setelah kebutuhan pokok aman? Dan apakah kamu punya rencana jika pendapatan turun? Kalau 3 pertanyaan itu kamu jawab dengan jujur, banyak jebakan akan gugur sendiri, dan kamu tidak perlu merasa bersalah saat butuh alat finansial. Kamu hanya perlu disiplin saat memakainya. Sekarang nasihat sesat ketiga, menabung saja sudah cukup. Ini sangat umum. Orang merasa aman karena saldo naik, tapi lupa satu hal, saldo itu rapuh kalau kamu tidak punya proteksi. Satu kejadian medis, satu kecelakaan, atau satu kondisi darurat keluarga bisa menghapus tabungan bertahun-tahun, apalagi saat biaya kesehatan terasa makin menekan, dan kejadian seperti ini sering datang tanpa permisi. Biar mudah dibayangkan, tabungan tanpa proteksi itu seperti rumah bagus tanpa atap, dari luar terlihat rapi, tapi begitu hujan deras, semua isi rumah kena. Faktanya, urutan yang lebih sehat adalah proteksi dulu, baru menabung dan investasi. Aku sebut ini tameng finansial. Tamengnya bisa berupa kepesertaan Badan Penyelenggara Jaminan Sosial yang aktif dan perlindungan kesehatan yang sesuai kebutuhan, ditambah kebiasaan yang menurunkan risiko. Solusi praktisnya, cek 3 hal hari ini. Apakah kepesertaan jaminan kesehatan kamu aktif? Apakah kamu paham manfaat dan batasannya? Dan apakah kamu punya dana untuk risiko kecil yang sering berulang, seperti perawatan gigi, servis kendaraan, atau perbaikan rumah? Aku tahu ada yang bilang, aku masih muda, aku sehat, aku tidak perlu. Teman neraca batin, justru saat kamu masih sehat, kamu punya ruang memilih dengan tenang. Proteksi itu bukan pesimisme, proteksi itu strategi, agar masa depan tidak dibajak kejadian tak terduga. Kita masuk nasihat sesat keempat, investasi agresif biar cepat kaya. Aku tidak anti investasi, tapi aku anti lompat tanpa pondasi, karena di tahun kehati-hatian, agresif tanpa penyangga itu sering berujung panik. Saat pasar turun sedikit, atau saat penghasilan terganggu, orang yang tidak punya dana darurat terpaksa menjual di waktu yang salah, lalu kecewa, lalu berhenti total. Padahal masalahnya bukan investasinya, masalahnya fondasinya. Faktanya, yang paling penting sebelum agresif adalah dana darurat. Target yang masuk akal adalah 3-6 kali pengeluaran bulanan. Dana darurat itu memberi kamu napas, supaya kamu bisa ambil keputusan dengan kepala dingin. Kalau kamu ingin versi yang sangat sederhana, dana darurat itu seperti sabuk pengaman. Kamu berharap tidak butuh, tapi saat kejadian, ia yang menyelamatkan. Solusi praktisnya, bangun dana darurat dulu sampai minimal 3 bulan pengeluaran.
Setelah itu baru tambah porsi investasi sesuai profil risiko. Dan buat aturan tegas, uang investasi adalah uang yang tidak kamu ganggu untuk kebutuhan harian. Tambahan yang sering dilupakan, investasi agresif bukan hanya soal produk, tapi soal perilaku. Kalau kamu mudah panik, mudah ikut rumor, dan mudah tergoda keuntungan cepat, produk apapun akan terasa berbahaya. Jadi, latih kebiasaan dulu, bukan cuma pilih instrumen. Sekarang kita masuk nasihat sesat kelima, ikuti rekomendasi viral atau influencer, ini yang paling krusial, karena di era video pendek, satu potongan klip bisa terlihat meyakinkan, padahal konteksnya hilang, dan saat masalah muncul, yang menanggung biasanya kamu, bukan yang mempromosikan. Di 2026, regulasi makin serius, ada Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 13 Tahun 2025 yang menekankan pentingnya kepatuhan, tata kelola, dan aspek perizinan dalam aktivitas tertentu di sektor jasa keuangan. Intinya kamu tidak bisa asal ikut ajakan. Apalagi jika pola promosinya menekan dan menjanjikan hasil mulus tanpa risiko. Kamu perlu dengar ini pelan-pelan. Kalau ada yang bilang untungnya pasti, kalau ada yang mendesak kamu setor cepat, kalau ada yang marah saat kamu banyak tanya, itu tanda bahaya. Tidak peduli seberapa keren tampilannya. Solusi praktisnya, pakai 3 filter sebelum percaya. Filter pertama legalitas dan izin yang relevan. Filter kedua transparansi risiko dan cara kerja. Filter ketiga kualitas edukasi. Apakah mereka mengajarkan cara berpikir atau hanya mengajak setor? Kalau kamu ingin lebih aman, biasakan verifikasi. Cari nama entitasnya di kanal resmi regulator. Cari jejaknya di berita kredibel, dan perhatikan bahasa promosinya. Semakin banyak janji manis, semakin sedikit penjelasan risiko, biasanya semakin besar masalahnya. Sekarang kita satukan 5 poin ini jadi peta jalan 2026. 1. Ubah fokus dari menimbun uang tunai jadi mengelola arus kas. 2. Bedakan utang yang merusak dan utang yang membangun. 3. Pasang tameng finansial sebelum mengejar saldo. 4. Siapkan dana darurat sebelum agresif. 5. Verifikasi sebelum ikut rekomendasi. Biar nempel di kepala, aku ringkas dengan kalimat sederhana. Tahun ini kamu tidak perlu jadi yang paling cepat, kamu perlu jadi yang paling tahan banting. Untuk kerangka mengatur gaji, kamu bisa mulai dari pembagian yang lebih realistis. Porsi kebutuhan pokok sedikit lebih besar, porsi gaya hidup sedikit lebih kecil, porsi perlindungan dan dana darurat lebih jelas, lalu porsi investasi bertahap. Ini bukan angka sakral, ini kerangka supaya uang kamu tidak lari tanpa arah. Contoh yang mudah, utamakan kebutuhan pokok, lalu proteksi dan dana darurat, lalu baru gaya hidup. Setelah itu investasi, banyak orang membalik. Gaya hidup dijaga dulu, sisanya dipaksa jadi tabungan. Hasilnya stres. Kita balik supaya kamu bisa konsisten. Langkah pertama yang bisa kamu lakukan besok pagi adalah audit pengeluaran 3 bulan terakhir. Ambil catatan mutasi, catat kategori besar, makan, transportasi, tagihan, hiburan, cicilan, dan biaya tak terduga, lalu cari 3 kebocoran terbesar, bukan untuk menyalahkan diri, tapi untuk menemukan ruang napas. Setelah audit, ambil satu langkah kecil, buat aturan jeda sebelum belanja. Setiap kali ingin beli sesuatu yang bukan kebutuhan, tunggu 1 hari. Kalau besok masih perlu, baru putuskan. Kebiasaan ini sederhana, tapi sangat ampuh untuk menahan belanja impulsif saat lelah. Sekarang anti-scam checklist yang bisa kamu pegang. Kalau ada janji hasil pasti, tanda bahaya. Kalau ada tekanan setor cepat, tanda bahaya. Kalau ada larangan bertanya detail, tanda bahaya. Kalau izin dan identitasnya tidak jelas, tanda bahaya. Kalau pamer hasil lebih banyak daripada jelaskan proses, tanda bahaya. Tambahan penting, jangan pernah mengirim data pribadi sembarangan.
Karena penipuan modern tidak hanya mengambil uang, tapi juga bisa mengambil identitas. Jadi lebih baik terlihat cerewet saat verifikasi daripada menyesal setelah transfer. Teman neraca batin, kita rangkum cepat, uang tunai yang diam bisa terkikis. Jadi kelola arus kas, utang tidak selalu jahat, yang jahat adalah utang konsumtif tanpa rencana, menabung saja tidak cukup, kamu butuh tameng finansial, investasi agresif tanpa dana darurat itu, seperti melaju tanpa rem, dan rekomendasi viral tanpa verifikasi adalah pintu paling cepat menuju penyesalan. Sekarang aku mau ajak kamu interaktif. Dari 5 nasihat tadi, mana yang paling sering kamu dengar dari orang sekitar? Atau mana yang paling sering kamu lakukan? Tulis di komentar. Aku ingin baca ceritamu dan aku ingin tahu pola paling umum di komunitas teman neraca batin. Video berikutnya, kita bahas cara pakai kecerdasan buatan untuk budgeting. Dari memetakan pengeluaran, membuat rencana mingguan, sampai menyusun target dana darurat yang realistis, supaya kamu tidak cuma termotivasi, tapi juga punya alat yang bisa dipakai tiap hari. Terakhir, disclaimer wajib, semua yang aku sampaikan di video ini adalah edukasi dan literasi keuangan, bukan ajakan membeli atau menjual produk keuangan apapun, dan bukan pengganti nasihat profesional yang sesuai kondisi pribadi kamu. Keputusan finansial tetap ada di tangan kamu. Jadi lakukan riset, pahami risiko, dan bila perlu konsultasikan dengan pihak berizin. Tujuan kita satu, supaya kamu lebih aman, lebih tenang, dan neraca batin kamu makin seimbang di 2026.